Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, terutama untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Perkenalkan, nama saya Israyani Cipta SPD. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Goa. Pada media pembelajaran interaktif kali ini, tema yang saya angkat adalah trik Treasure Island on Screen. Ini ditujukan bagi siswa di kelas 10 khusus dalam pelajaran bahasa. Materi pembelajaran yang akan mereka pelajari terkait composing naratif teks. Pada media ini, anak-anak siswa Bapak Ibu akan diminta untuk bisa mengklik beberapa tombol-tombol yang tersedia sehingga bisa langsung masuk ke materi-materi inti yang akan dipelajari. Di sini terdapat 4 materi inti yang akan siswa Bapak Ibu pelajari terkait how to composing narrative text. Bapak Ibu bisa menginstruksikan setiap siswa untuk belajar mandiri untuk melihat dan mengklik setiap tombol-tombol yang ada di main menu. Sebagai contoh, ketika siswa Bapak Ibu mengklik tujuan pembelajaran, itu akan muncul apa saja tujuan pembelajaran yang akan mereka pelajari. Kemudian, begitu pula di materi pokok pembelajaran. Nah, di sini ada 3 materi pokok yang akan mereka kuasai nantinya. Dan setiap dari materi inti ini, itu akan ada terdapat pengertian-pengertiannya. Nah, sampai penjelasan-penjelasan terkait materi-materi inti tersebut. Yang menariknya, di poin ketiga, jenis naratif teks, di sini setiap siswa akan mengeksplor dan menyaksikan sendiri tayangan berupa contoh dari macam-macam naratif teks yang disajikan. Sebagai contoh, di sini ada Fable. Fable ini salah satu contohnya adalah The Origin of Surabaya, yang dimana siswa langsung terkoneksi dengan tayangan YouTube tentang sejarah kota Surabaya. Nah, di sini sangat menarik Bapak Ibu karena siswa akan belajar mandiri secara langsung melalui media tayangan YouTube. Nah, begitupun dengan ketiga jenis naratif teks. Ketika siswa Bapak Ibu mengklik, itu akan ada contoh dengan langsung terkoneksi dengan tayangan YouTube. Begitu seterusnya hingga di full cell. Nah, itu bagaimana siswa memperoleh pemahaman materi terkait naratif teks. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ketika siswa Bapak Ibu telah menyelesaikan keseluruhan materi pokok pembelajaran, di sini ada 2 asesmen yang Bapak Ibu bisa terapkan. Yang pertama adalah English Project, yaitu ketika Bapak Ibu menerapkan proses PJBL, Project Based Learning dalam pembelajarannya, siswa Bapak Ibu akan mengerjakan secara berkelompok yang berupa English Project, di mana mereka akan membuat diferensiasi produk berdasarkan bakat dan minat yang mereka miliki terkait jenis-jenis naratif teks yang telah mereka pelajari. Jadi nantinya hasilnya itu akan beragam, mereka akan memilih dalam perkelompok, akan membuat novel, legend, atau fable. Begitupun di less practice. Tapi bedanya di less practice ini ditujukan secara individu. Jadi setiap siswa bisa masuk di sini dan langsung terkoneksi dengan word wall. Di sini word wall yang saya pilih adalah jenisnya crossword, dan inilah menjadi inspirasi saya untuk menjadikan ini sebagai salah satu tema pembelajaran saya, trik. Nah, siswa secara interaktif dia langsung mencari harta karun atau treasure island yang tersembunyi berupa kata-kata yang tentu saja pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan materi yang sudah diberikan. Jadi ini menarik sekali. Mereka akan satu persatu bermain dan hasilnya akan tampak di leaderboardnya nanti.
Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu tidak kalah pentingnya di sini ada tombol ya. Ketika kita kembali ke tombol home, di sini ada itu tadi ya, assessment yang bisa digunakan, English Project dan Less Practice. Kemudian ada tombol referensi. Nah, di sini referensi yang saya gunakan ini penting sekali, Bapak Ibu bisa juga menjadikan rujukan buat Bapak Ibu. Yang pertama, Canva for Education, kemudian saya menggunakan Wordwall sebagai media assessment, dan media YouTube sebagai presentasi materi pokok secara keseluruhan. Ini kembali lagi Bapak Ibu di menunya, dan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu, itu sekilas terkait bagaimana penggunaan media interaktif pembelajaran dalam bahasa Inggris khusus kelas 10 yang telah saya buat. Semoga dapat menginspirasi dan bisa Bapak Ibu tiru serta adaptasi atau bahkan dimodifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.